Manchester United saat ini menduduki peringkat sebagai tim terbaik ke-9 di dunia. Pakar data di Opta telah menyusun formula untuk menyusun daftar tersebut, di mana mereka mempertimbangkan berbagai langkah untuk memberi masing-masing tim sebuah rating yang disebut ELO rating. Setiap hasil dari masing-masing tim memberi mereka poin yang dihitung dari skor, lokasi pertandingan, peringkat lawan, dan kompetisi tempat pertandingan dimainkan. Tim Erik ten Hag duduk di dalam 10 besar dan melompat satu tempat dari peringkat minggu lalu berkat kemenangan 4-1 mereka melawan Real Betis di Liga Eropa. Kebuntuan di kandang Southampton di Liga Premier akhir pekan ini menahan United untuk naik lebih jauh dari daftar. Bayern Munich saat ini duduk di peringkat teratas dengan Manchester City di urutan kedua. Arsenal dan Liverpool juga duduk di atas United di 10 besar, masing-masing di tempat ke-6 dan ke-7. Pemimpin Serie A, Napoli, duduk di posisi ketiga, dengan raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid di 5 besar. Paris Saint-Germain duduk satu tempat di atas United di urutan ke-8, dengan tim Jerman, RB Leipzig, di posisi 10. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani akan mengirim perwakilan dari 92 Foundation dan Bank of America yang menyarankan tawarannya untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan Manchester United minggu ini. Seperti yang dikonfirmasi oleh banyak laporan, investor yang berbasis di Qatar adalah penawar tertinggi dan telah mengajukan penawaran di wilayah 4,5 miliar pound, sekitar 1,5 miliar pound lebih rendah dari bandrol Glazers, 6 miliar pound. ESPN menegaskan bahwa Sheikh Jassim tidak mau membayar lebih untuk klub. Karena investasi besar yang dibutuhkan untuk merenovasi Old Trafford dan Carrington, serta membangun skuad yang cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi Liga Inggris dan Liga Champions musim demi musim. Minggu ini, semua pihak yang berkepentingan akan diminta oleh Raine Group untuk mengajukan penawaran yang ditingkatkan setelah menghadiri pertemuan yang dijadwalkan. Sebuah laporan dari stasiun radio Spanyol, Cadena COP, sekarang menguraikan bagaimana QSI, pemilik Paris Saint-Germain, telah membuka negosiasi untuk membeli saham mayoritas klub La Liga, Malaga. Hal ini ditanggapi oleh Diario AS dan Marca, yang keduanya mengatakan bahwa kesepakatan sedang dijajaki tetapi belum tercapai. Malaga saat ini dimiliki oleh Abdullah Al Thani, pengusaha dari keluarga penguasa Qatar, dan kerabat jauh penguasa Qatar sebelumnya, Sheikh Hamad. Terlepas dari investasi awal yang besar ke klub Andalusia, saat membelinya pada 2010, termasuk mencapai perempat final Liga Champions pada 2013, kekayaan mereka anjlok sejak itu. Investasi Al Thani ke klub mengering, dan mereka tergelincir ke dalam kesulitan keuangan. Mereka terdegradasi dari La Liga pada tahun 2018, dan tampaknya akan terdegradasi lagi tahun ini ke tingkat ketiga regional Spanyol, yang dapat membuat keberadaan mereka dilupakan. Namun, Malaga tetap menjadi proposisi yang menarik bagi investor karena sejarah, basis penggemar, dan potensi mereka untuk menjadi kota satu tim. Untuk penjualan apapun yang dipertimbangkan, Al Thani harus menyetor 9 juta euro untuk membebaskan penjualan 51% saham klub. Perkembangan terbaru ini mengikuti pertemuan QSI dengan pemilik Tottenham, Daniel Levy, di London pada bulan Januari, saat mereka mempertimbangkan untuk membeli saham minoritas di klub London Utara tersebut. Spurs sedang mencari lebih banyak investasi dengan Levy menghadapi ketidakpuasan yang semakin meningkat dari para penggemar Spurs. Casemiro telah menjadi salah satu rekrutan paling berpengaruh Manchester United di era pasca Ferguson. Athletic menunjukkan beberapa statistik penting terkait penampilan United dengan dan tanpa Casemiro. United kebobolan 1,1 gol per pertandingan saat dia jadi starter, dibandingkan dengan 1,7 saat dia tidak jadi starter. Angka-angka tersebut sesuai dengan fakta saat menonton pertandingan United, bahwa Casemiro mendeteksi situasi permainan dan bertindak sesuai dengan itu.
margin tidak terlalu penting. Detail penting adalah tembakan yang mengarah United kebobolan per pertandingan menjadi 16,2 saat sang pemain tidak starter. Angka itu menurun jadi 10,2 saat dia starter. Beberapa orang mengkritik Casemiro yang malas passing ke depan. Tetapi itu dinilai dari pemain yang tidak dikenal karena perannya di fase kedua dan ketiga permainan. Di Real Madrid, ia didampingi oleh Toni Kroos dan Luka Modric, dua gelandang terbaik di generasi mereka. Casemiro tidak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan peluang dari dalam. Pekerjaan utamanya adalah memecah permainan dan mengumpan bola ke gelandang yang lebih progresif, seperti Bruno atau Fred. Di United, karena kurangnya kualitas teknis di lini tengah, pemain Brasil itu bertanggung jawab untuk menciptakan peluang dari dalam, yang terkadang menyebabkan hilangnya penguasaan bola. Secara keseluruhan, dia telah mengangkat tim ini ke level yang baru. United akan merindukannya untuk 4 pertandingan berikutnya saat ia menjalani skorsing. Namun, satu hal yang diberkahi United adalah kedalaman skuad yang solid. Dan dengan Scott McTominay kembali dari cedera baru-baru ini, bersama dengan kebangkitan seorang Fred dan kedatangan Marcel Sabitzer, United seharusnya memiliki cukup pemain untuk menutupinya. Bahkan Bruno Fernandes bisa diminta melakukan pekerjaan untuk United dalam peran yang lebih dalam. Ten Hag yakin United akan mengatasi dengan baik tanpa gelandang inspirasional Brasil mereka. Menurut Fabrizio Romano di laman Couch Offside, Erik ten Hag ingin mempertahankan Victor Lindelof di Manchester United. Manajer Belanda menginginkan pemain internasional Swedia di skuadnya, tetapi posisi pemain bisa berubah jika statusnya di tim tidak membaik. Kedatangan Erik ten Hag telah mengubah cara bermain Manchester United, setelah beberapa perubahan kritis pada gaya dan personel mereka. Salah satu keputusan penting adalah mencoret Harry Maguire dari starting awal yang terbukti transformatif. Dengan Rafael Varane dan Lisandro Martinez, Ten Hag telah menemukan kombinasi yang tepat untuk pertahanan tengahnya. Saat ingin mengoptimalkan personelnya dalam permainan, sang manajer lebih memilih menggunakan Luke Shaw di lini belakang. Keputusan tersebut telah mendorong Maguire dan Victor Lindelof jadi pilihan keempat dan kelima. Seperti yang terjadi, Maguire bisa pergi di musim panas, tetapi menemukan pembeli untuk Lindelof akan terbukti lebih mudah, mengingat semua faktor. Pemain internasional Inggris itu memiliki peminat, tetapi ada keraguan tentang harga yang diinginkan Manchester United. Sementara itu, Ten Hag dikabarkan memblokir pendekatan dari Inter Milan untuk Lindelof di Januari. Atletico Madrid juga tampaknya tertarik pada pemain berusia 28 tahun itu pada Januari. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke Çağlar Söyüncü setelah bek tengah Swedia itu tidak bisa diraih. Sementara pemain berusia 28 tahun itu mungkin akan pergi di musim panas, Fabrizio Romano menegaskan Ten Hag akan mendorong untuk mempertahankannya di klub. Lindelof juga diminati oleh Sevilla dan Roma. Kedua klub bisa mencari bala bantuan pertahanan tengah musim panas mendatang. Pemain dapat mempertimbangkan semua opsi, termasuk bertahan di klub. Dia mungkin membutuhkan jaminan waktu bermain, karena dia baru tampil 20 kali di semua kompetisi musim ini. Manchester United tetap dikaitkan dengan Jurrien Timber, yang bisa menjadi pengganti pemain berusia 28 tahun itu. Setan Merah juga telah dikaitkan dengan berbagai nama dengan superstar Benfica yang sedang naik daun, Antonio Silva, yang terbaru dalam daftar. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki klausul pelepasan 100 juta euro dan meskipun usianya masih muda, ia menarik minat klub elit Eropa termasuk United. Pemandu bakat Setan Merah secara teratur hadir untuk menyaksikan bagaimana dia berkembang dan mereka pasti terkesan. Karena bek muda ini telah mencatatkan 13 clean sheet dalam 21 pertandingan sebagai starter di Liga. Lindelof, bagaimanapun, tidak mengalami musim yang buruk secara pribadi,
dan selama bertahun-tahun, dia selalu hadir di lini belakang. Ten Hag akan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan Lindelof. Pemain berusia 28 tahun itu memiliki kontrak hingga 2024 dengan opsi klub 1 tahun lagi. Banyak yang akan bergantung pada rencana manajer. Dengan lini belakangnya, tetapi sang bek akan memiliki banyak pilihan jika dia ingin pindah di musim panas.